Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Gimana udah kayak YouTubers belum? Gak apa-apa kan kalau aku jadi YouTubers. Maaf. Ya amin aja sih aku jadi YouTubers. Karena apa? Karena YouTubers itu kan halal kan, nggak haram gitu ya. Jadi ya udah sih. Jadi gini, ke intinya aja ya guys. Ini tuh jadi pertama perdana gue bikin podcast karena apa sih, gue nggak bisa ngomongnya. Pokoknya ini perdana gue bikin ini karena apa, karena aku pengen udah ada gimana aku ya. Karena aku pengen jawab pertanyaan dari beberapa orang yang nanya ke aku, gimana sih pandangan aku sama orang yang mandang aku sebelah mata gitu. Karena pas kemarin aku bikin story IG tuh banyak yang nanya, Putsul, gimana sih pandangan kamu sama orang yang mandang kamu sebelah mata gitu kan. Ya jadinya padahal itu tuh berbeda orang tapi nanyanya sama gitu kan. Sebenarnya aku heran juga kenapa bisa kayak gitu. Jadi aku mutusin buat ngejawab pertanyaannya, dan sekarang aku bakal ceritakan dan jawab semuanya. Oke, gini. Kalau misalkan dugaan kita nggak baik, jadi kesananya tuh bakal nggak baik. Contoh, kamu nggak pernah ketemu aku, sayang. Kamu nggak pernah ketemu aku ya. Terus pas kamu ketemu aku, emang sikap aku lagi bikin ilfil gitu. Atau gini-gini, kamu nggak pernah dengar aku. Kebetulan apesnya tuh eh, aku tuh lagi dihobarin berita hoax atau fitnah atau buruk lah gitu kan. Jadi gini, aku tuh dulu tuh dibilang anak yang paling baik. Dulu ya mah, dulu waktu aku masih kecil ya. Karena aku mainnya tuh di rumah terus gini-gini gitu, yang nyapu ngepel gitu kan. Gimana ya, itu aku disebut anak yang baik gitu. Tiba-tiba aku kesandung nih sama sebuah masalah, yaitu salah pergaulan, guys. Nah, waktu aku lagi mulus, kamu nggak tahu gitu. Kamu hanya terdengar oleh telinga kamu dan terlihat oleh mata kamu saat aku tersandung. Nah, intinya kejadian kemarin pas aku SD, pas dimana aku tuh eh, pas dimana aku tuh lagi sering-sering manggung dari panggung ke panggung. Jadi aku tuh penyanyi guys dulunya waktu aku SD gitu. Nah, itu tuh aku tuh apa ya, aku tuh banyak banget mendapat ujaran kebencian dari orang-orang gitu kan, dari semua kalangan, dari yang muda sampai yang tua, dari yang alim sampai yang biasa aja. Sorry, aku jadi inget dulu. Tapi bagi aku ini nggak masalah, karena mereka nggak tahu aku siapa dan sebaliknya aku nggak tahu mereka siapa gitu kan. Mungkin kemarin tuh banyak memberi aku pelajaran yang sangat mahal, pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan aku. Gila gak sih, tahun 2016 kurang dihujat apa gitu kan, kurang dihujat kayak apa lagi aku. Bahkan sekumpulan orang tua itu sepakat untuk melarang anaknya bergaul sama aku, karena mereka berpikir kalau misalkan mereka bergaul sama aku adalah pengaruh buruk bagi anak-anaknya. Wow,
Ini luar biasa sekali. Tapi di sisi lain aku tegar bahwa aku yakin ya udahlah, yang gitu-gitu kan lewat, pasti lewat gitu kan. Nah, jadi gini, yang namanya manusia tuh suka ada hilapnya. Nah, catet buat kita para penghujat. Astagfirullah. Yang suka ngomentarin hidup orang lain, yang suka kesel sama orang. Ya udah deh, mendingan kalian masuk neraka aja udah sana. Bye. Aduh. Udah jadi gini, inget, catet, cuman satu. People change. Orang itu bisa berubah. Mas, Mbak, Ibu, sayang, Beb, Om, inget orang itu bisa berubah. Aku yang dulu bukan aku, beda lagi. Aku yang dulu bukan aku yang sekarang gitu kan. Bukannya aku ingin membenarkan diri aku sendiri, tapi ini menjadi contoh gitu kan. People change. Orang itu bisa berubah. Yang aku takutin, kita berkoar-koar. Misalkan, nih, ini bukan contoh yang baik sih, tapi ya mau gimana lagi, ini bakal kita jadiin contoh aja. Gimana ya? Contoh ada apa ya? Ada orang yang bilang gini. Emak-emak bilang ke anaknya. sorry. Emak-emak bilang ke anaknya, "Neng, lu jangan sampai tuh kayak si Putri tuh, pulang malam dianterin sama cowok tiap hari, ganti-ganti lagi cowoknya, jam 1, jam 2 pulang tuh, kasihan tuh emaknya nangis-nangis," gitu kan. Gua udah, Neng, amit-amit banget tuh gua punya anak kayak gitu ya, Neng. Gua yakin tuh anak pasti bakal masuk neraka tuh ya. Nah, apa yang terjadi setelah beberapa tahun? Anak itu sendiri, guys. Ini yang terjadi sekarang, ini yang gue alami sekarang, yang dapat gue nilai dari omongan-omongan orang yang ngehujat gue, orang-orang yang bilang gue adalah anak bandel, anak sekarang anaknya jadi penyanyi yang setiap harinya pulang malam. Ini yang terjadi. Anaknya sombong sama gue kalau ketemu gue. Ya mungkin mereka bangga gitu ya, gue jadi penyanyi nih gitu kan, gue banyak yang manggil nih buat nyanyi gitu kan. Sorry ya, gue dulu pernah kayak lu, gue dulu kayak gitu, sorry gue udah nyobain gitu kan. Gitu guys. Jadi kadang tuh kita tuh diuji oleh omongan kita sendiri gitu kan. Ya termasuk aku juga sering diuji oleh omongan aku sendiri. Ya begitulah, aku jadi paham, oh iya aku salah nih, gak bisa nih kalau aku ngomong kayak gini. Nah jadi tolong dijaga beneran deh kalau ngomong seperti itu. Nah balik lagi sama pertanyaan, jadi jawabannya tuh ya udah, gue mah udah biasa aja. Kalau bahasa ambiarnya tuh santuy. Dan gue nggak pernah terlalu memikirkan perkataan orang lain gitu ya. Dulu emang gue sempet mikirin perkataan orang. Kalau misalkan di urusan pakaian nih, ada orang yang ngomong sama gue kalau, Sul, lu tuh nggak cocok pakai baju itu. Demi apapun, gue nggak akan lagi pakai baju itu, dan mungkin baju itu gue bakal buang. Karena apa? Saking gak maunya gue terlihat buruk di mata orang lain. Nah
endingnya gimana? Gue merasa nggak bisa menjadi diri gue sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, gue merasa kurang happy karena gue harus pura-pura jadi diri gue sendiri. Karena takutnya ada orang yang gak suka sama gaya gue. Padahal aslinya sekarang kalian bisa menilai sebagai apa ya, senyeselinnya gue. Pokoknya kalau misalkan gue udah kumpul sama teman-teman, ambiar deh gue. Gitu. Ya sekarang dah. Ya pokoknya kalian mau suka-suka mau enggak bodo amat gitu ya. Yang penting kalian harus suka pokoknya. Gue merasa enggak happy gitu kalau misalkan gue jadi gitu, kalau harus berpura-pura jadi diri gue sendiri gitu kan. Akhirnya gue memutuskan gue apa adanya. Kadang gue songong banget gitu kan. Gue songong juga ada alasannya. Kalau misalkan orang itu songong sama gue, pernah sempat ngedenger sih, katanya kalau orang itu sombong sama kita, kita tuh wajib sombong lagi ke dianya gitu. Jadi ya iyalah, kalau misalkan lu nggak mau disombongin lagi sama gue, lu nggak usah sombong sama gue gitu kan. Ngapain sih lu sombong-sombong segala. Ya kadang gue istighfar gitu kalau misalkan gue lagi sombong, lagi songong ya gitu. Salah nih, gue nggak bisa nih kalau gue ngomong kayak gini gitu kan. Nah terus pada akhirnya gue mengerti siapa diri gue, apa kebahagiaan gue. Sekarang gue enjoy sekali, gue bersyukur sama orang-orang yang ngehujat. Terima kasih mbak. Terus untuk hujatannya membuat aku sadar arti dari itu. Dan juga akhirnya mereka mau mengenal aku lebih dalam. Dan ternyata di luar dugaan saya, ternyata banyak orang yang sayang kepada saya. Sorry. Bukannya aku pede, tapi amin ya Allah, semoga banyak orang yang sayang sama aku ya. Yang intinya aku hanya mengingatkan dan menjawab pertanyaan itu. Oke, terima kasih udah mau mendengarkan bacotan saya. Terserah kalian. Yang penting aku bisa menjawab ini dan bisa ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya buat aku dan umumnya bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sayang semuanya.